Korban selamat dari tsunami karena berhasil berlari. Orang meninggal dan juga hilang. Terjadinya bencana tsunami di Aceh, Kabupaten Palu, Sulawesi Tengah. Preview. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang besar, berlangsung sangat cepat dan singkat, yang terjadi karena aktivitas tektonik atau letusan gunung api dasar laut. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu Su yang berarti pelabuhan dan Nami berarti gelombang. Saat ini saya berada di pesisir barat Kota Padang, di mana Kota Padang ini merupakan salah satu daerah rawan terjadinya tsunami. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh BMKG pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 lalu, Kota Padang adalah kota yang memiliki potensi gempa bumi dan tsunami dikarenakan letak pantainya di bagian barat berhadapan dengan zona sumber gempa bumi megatrust, yang menurut para pakar memiliki potensi magnitudo yang cukup besar. Kata Kepala BMKG Dwi Korita Purnawati dalam acara Hari Kesiapsiagaan Bencana Kota Padang pada hari Jumat lalu. Dalam keterangannya, Dwi Korita menyebut seluruh pantai barat Sumatera dari pesisir Aceh hingga Lampung telah mengalami peristiwa gempa besar yang merusak. Seluruh energi gempa di pantai barat Pulau Sumatera tersebut menyisakan segmen sumber gempa megatrust Mentawai Seberut yang berhadapan dengan pesisir Sumatera Barat sebagai satu-satunya segmen yang belum rilis energi sejak tahun 2000 lalu. Sepanjang sejarah, sejumlah bencana tsunami besar pernah melanda Indonesia. Akibat bencana alam tersebut, ratusan hingga ribuan orang menjadi korban meninggal dunia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mencatat bahwa bencana tsunami yang terbesar di Indonesia terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2004 silam. Jumlah korban meninggal dunia dari peristiwa tersebut mencapai 227.898 jiwa. Gelombang tsunami menyapu pesisir Aceh pasca gempa dangkal berkekuatan 9 skala Richter. Daerah yang terdampak atas peristiwa itu tak hanya di Aceh, tetapi juga di negara-negara sekitar Samudra Hindia turut mengalami bencana ini. Gelombang tsunami yang mencapai tinggi kurang lebih 30 meter menerjang provinsi paling barat Indonesia itu. Aceh pun lumpuh. Sekitar 167.000 orang tewas dan juga hilang. Sementara lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Hampir semua bangunan di wilayah yang dilewati tsunami rata dengan tanah. Tidak hanya di Aceh, pada tahun 2018 lalu, tsunami juga melanda pantai barat Pulau Sulawesi, tepatnya di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun titik tertinggi tsunami tercapai 11,3 meter yang terjadi di Desa Tondo, Palu Timur, Kota Palu. Sedangkan titik terendah tercatat 2,2 meter yang terjadi di Desa Mapaga, Kabupaten Donggala. Bahkan pada saat mereka menanti pesawat, mereka harus berjemur di bawah teriknya matahari lantaran bandara sendiri tidak bisa untuk menampung banyaknya warga yang berada. Enggak, udah balik lagi dia. Balik lagi ombaknya, balik lagi. Udah kamu sekitar aku aja udah.
Udah telepon Catherine. Nggak diangkat. Itu ada lagi. Aduh tingginya ya Allah. Mengutip laman resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Yang pertama adalah pergerakan lempeng tektonik. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang mengapung di atas atmosfer yang cair dan panas. Oleh karena itu, lempeng tektonik bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tsunami, gempa bumi, gunung berapi, dan lain-lain. Lebih lanjut, di Indonesia sendiri terdapat 3 lempeng, yakni lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Tidak hanya pergerakan lempeng saja, salah satu penyebab lainnya adalah karena Indonesia termasuk wilayah dari cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Cincin api Pasifik merupakan daerah yang berada di sekeliling lingkungan Samudra Pasifik dan sering mengalami beberapa bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, bahkan terjadinya tsunami. Faktor yang ketiga adalah terletak di sabuk alpin. Sabuk alpin atau alpine belt merupakan salah satu penyebab mengapa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadinya tsunami. Sabuk alpin adalah sabuk seismik dan sabuk orogenik yang mencakup jajaran pegunungan yang membentang hingga lebih dari 15.000 km di sepanjang batas selatan Eurasia. Oleh beberapa faktor tadi, sikap kewaspadaan dan persiapan harus diterapkan, seperti mengetahui informasi jalur evakuasi dan tempat aman, ketahui informasi siaga bencana setempat, latihan evakuasi di berbagai kondisi, cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan, ketahui peralatan peringatan dini setempat, kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami, bersama-sama membangun dinding penahan gelombang tsunami, menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai, belajar pertolongan pertama, ikuti tim siaga bencana di daerahmu, simulasi bencana di rumah, siapkan perlengkapan siaga bencana, mempelajari lagi rumahku siap bencana, ikuti sosmed penting, dan kenali bahaya tsunami. Nah, dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara nyawa maupun material dapat diminimalisir. Dan apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Sudah berapa hari di sini, tetapi tidak jelas keberangkatannya. Untuk tujuannya sendiri, Bu, mau minta kenapa? Kita sudah dari Makassar. Makassar ada yang baru datang duluan berangkat.